Pemirsa, kelompok separatis teroris Papua semakin brutal. Oleh sebab itu, untuk menjaga keamanan di Papua, pemerintah melakukan strategi baru yaitu defensif dinamis. Sejauh mana strategi tersebut untuk keamanan Papua? Episode sorotan kali ini akan mengangkat tema Jurus Jitu Pemerintah Tangani Keamanan Papua. Bersama saya, Lucy Toam, inilah sorotan Matoa TV. Keamanan di bumi cendrawasih saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Pendekatan keamanan yang baru menjadi penting agar dapat terciptanya stabilitas keamanan yang kondusif, terutama di tengah semakin meningkatnya intensitas teror dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok separatis teroris Papua atau KST Papua. Merespon kondisi di Papua saat ini, pemerintah pusat melalui Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan pengamanan di Papua dilakukan dengan cara defensif, tapi tetap mengikuti perkembangan di lapangan alias defensif dinamis. Artinya, pemerintah pusat tetap mengutamakan kesejahteraan di Papua dan tidak statis, di mana harus tetap mementingkan keselamatan warga sipil agar tidak menjadi korban kebrutalan KST Papua. Ketua Lembaga Kajian Analisis Papua Strategis, yang juga akademisi Universitas Cendrawasih, Laus Deo Calvin Rumayom, menilai keamanan di Papua sudah cukup baik, namun penting untuk dilakukan pendekatan keamanan secara antropologi dan sosiologi, di mana mengedepankan kearifan lokal dari kelompok masyarakat adat yang ada di Papua. Sehingga saya selalu mengatakan kepada aparat penegak hukum kita di Indonesia, secara khusus di tanah Papua, penting untuk kita pelajari hukum adat. Penting untuk kita mengembangkan pendekatan keamanan secara antropologi dan sosiologi. Antropologi adalah kita masuk ke dalam strukturnya, dan kita melihat, dan bila perlu kita menjadi bagian dari struktur itu. Kemudian secara sosiologi adalah bagaimana kita mampu mengkomunikasikan, mampu memediasikan sebuah komunikasi yang efektif, sehingga tidak harus kita berantem. Atau akibat dari berantem itulah yang kemudian kita dibawa ke dalam satu ranah hukum, yang kemudian pasti negara akan ambil posisi yang tegas. Tapi bisa saja karena ketegasan negara itu memunculkan konflik-konflik baru, yang secara sadar atau tidak sadar dilakukan oleh kelompok masyarakat adat, katakanlah seperti itu. Papua harus dapat banyak belajar dari Aceh, di mana saat ini Aceh telah menjalankan otonomi khusus dan kondisi keamanan di Aceh kondusif serta damai. Tentunya hal itu dapat menjadi cermin bagi Papua dalam hal menciptakan keamanan yang kondusif, tanpa harus ada konflik yang memiliki efek yang besar dan merugikan berbagai pihak termasuk masyarakat Papua sendiri. Saya pikir Papua harus dengan Aceh harus menjadi sister gitu. Orang Aceh cerita nih, kasih nasihat ini gimana mereka selesaikan konflik. Orang Papua dengar gitu. Itu hal yang wajar karena undang-undang Otsus di Aceh juga mereka belajar dari Papua. Tapi keburu Aceh lebih damai duluan dibandingkan Papua. Nah, kita menghindari dalam proses melakukan mediasi, kita menghindari saling menyalahkan. Negara atau oknum atau negara menyalahkan oknum di Papua. Papua di sini juga menyalahkan. Wah, ini nanti kita bisa larinya ke politik identitas. Karena orang nggak akan melihat aspek masalahnya, tapi orang Papua kena tembak misalnya. Nanti Papuanya ini yang nanti akan menjadi branding untuk melihat posisi
pusat atau posisi pemerintah gitu. Sehingga kita banyak belajar dari Aceh ya. Suatu keniscayaan dengan goodwill dari pemerintah pusat saat ini, dengan pemberdayaan Papua secara proporsional, dapat menjadi pintu gerbang menuju Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Dengan strategi defensif dinamis, masyarakat Papua yakin pemerintah pusat dapat menjaga keamanan Papua dari teror dan intimidasi KST Papua. Dengan begitu, akan tercipta Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian sorotan Matua TV kali ini. Sampai jumpa.